Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, siapa di antara kita yang tidak mau bahagia? Semua kita pasti ingin untuk bahagia. Setiap saat kita terus mencari kebahagiaan. Kita ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia. Namun, di mana letak kebahagiaan itu? Kadang kita pikir bahwa saya bahagia asalkan saya punya keluarga, saya punya rumah baru, saya punya mobil baru, dan seterusnya. Ada banyak hal yang manusia lakukan untuk menemukan kebahagiaan itu. Banyak orang merasa bahagia saat mereka berhasil melakukan sesuatu atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Atau dengan kata lain, kita pikir bahwa kalau kita punya barang tertentu, kita bahagia selamanya. Memang kita bahagia, tapi tak lama, hanya sebentar saja. Ketika kita sudah memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak memberi kita kebahagiaan. Perasaan bahagia bisa bermacam-macam, mulai dari rasa puas sampai perasaan sangat bersukacita dan senang menjalani kehidupan. Orang yang bahagia juga ingin terus merasa bahagia. Kebahagiaan bergantung pada cara seseorang menjalani hidup, bukan pada apa yang dia dapatkan. Kita ingin bahagia dan untuk itu kita menentukan beberapa kriteria atau beberapa ukuran menurut kita. Kadang kita menganggap bahwa berbahagia adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah atau orang yang unggul dalam urusan rohani. Dalam Injil hari ini melalui sabda bahagia, Yesus menawarkan kepada kita beberapa kriteria tentang kebahagiaan. Kriteria yang ditawarkan Yesus ini sangat berbeda dan unik, yang jauh melampaui kriteria kita. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Artinya, orang yang miskin secara rohani. Ciri orang miskin rohani adalah orang yang tahu diri, orang yang sadar diri bahwa di hadapan Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Dengan kata lain, orang yang mengakui dan menyadari diri serba kekurangan di hadapan Tuhan. Orang yang menyadari dirinya tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan dan tidak mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan. Ia tidak bisa hidup tanpa Allah. Ia sangat butuh Allah. Ia sangat bergantung pada Allah. Orang yang miskin di hadapan Tuhan artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Orang yang selalu menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Orang yang demikian akan mengalami hidup bahagia karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya dan Tuhanlah yang sanggup membuat dia bahagia. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya, orang yang hancur hatinya karena ia menyadari diri lemah, rapuh, berdosa, dan bahkan merasa tak berarti, tak berguna, tak berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Orang bersedih hati karena menyadari diri telah berdosa kepada Tuhan dan mulai menyesalinya dengan bertobat dan tidak mau mengulangi dosanya itu lagi. Orang seperti itu akan bahagia karena akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan dari Tuhan kepadanya. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu artinya orang yang baik hati, tidak cepat marah, dan peramah atau pribadi ramah. Orang yang lembut hati biasanya ramah, panjang sabar, suka mengampuni kesalahan orang lain, dan menerima orang lain apa adanya. Ia juga orang yang setia sujud menyembah Tuhan, karena ia sadar
bahwa Tuhan begitu baik hati kepadanya. Ia sadar bahwa Tuhan telah mengampuninya. Ia mau bersikap lemah lembut untuk menyenangkan hati Tuhan. Ciri orang ini adalah ramah tamah, gembira, bahagia ketika ada orang lain. Orang yang hatinya lemah lembut adalah orang yang tidak suka bertengkar dengan orang lain, suka hidup rukun dan mudah untuk mengalah, sehingga orang banyak senang berteman dengannya. Dengan demikian, hidupnya bahagia, karena dimanapun ia berada, membuat orang lain merasakan ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kriteria yang ditawarkan oleh Yesus, kriteria keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang selalu hidup lurus, selalu hidup jujur, yang salah dia katakan salah, yang benar dia katakan benar, dan selalu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini biasanya terbuka dengan orang lain, mau menerima nasihat yang baik dari orang lain. Ia gemar sekali untuk melakukan hal-hal benar dengan memperjuangkan dan menegakkan kebenaran. Ia juga pribadi yang terbuka dengan Tuhan, selalu punya hati untuk Tuhan. Ia selalu punya waktu untuk Tuhan, karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran. Ia akan selalu dan senantiasa mencari dan menemukan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sanggup memuaskan. Kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati, suka atau mudah memberi, tidak kikir, tidak pelit, penyayang dan pengasih, baik hati, dan suka menolong. Orang yang murah hati adalah orang yang dermawan. Orang tidak berkelahi karena barang-barang atau materi. Ia pribadi yang suka memberi tanpa menuntut balas, memberi tanpa pamrih, karena ia menyadari apa yang ada padanya adalah berkat dari Tuhan. Dan ia sangat yakin bahwa Tuhan akan memberi berkat yang melimpah kepadanya. Orang yang murah hati itu bahagia hidupnya, karena ia akan beroleh kemurahan Tuhan. Orang yang murah hati berjiwa pengampu dan berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Kepadanya Tuhan akan menyatakan kemurahannya yang berlimpah-limpah. Keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Manfaat hati yang bersih adalah bertemu dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bertemu dengan Allah. Kebahagiaan adalah melihat Allah. Orang yang murni, polos, tulus, bersih dari dosa, bebas dari celah, bebas dari noda, akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan mengalaminya atau melihatnya dalam pergumulan hidup yang real. Orang yang suci hatinya selalu akan memurnikan motivasinya di dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Allah itu Maha Kudus, maka sudah sepatutnya kita menjaga kekudusan dengan menyucikan hati kita dari segala motivasi yang salah. Dengan kekudusan, maka hidup kita pasti bahagia karena Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai adalah orang yang tidak membawa kerusuhan, gemar mencintai kerukunan, suka hidup aman, tenang, dan tentram. Orang yang membawa damai selalu berupaya mendekatkan diri dengan Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan, dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ia menyadari bahwa damai sejahtera adalah milik Tuhan semata. Hidup selalu dekat dengan Tuhan membuat dia merasa damai, dan damai itu ia bagikan kepada orang lain. Kehadirannya selalu membuat orang lain merasa tenang, aman, dan tentram. Kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kristus sang sumber kebenaran
telah lebih dahulu mengalami fitnah, dicela, dicaci maki, diludahi, dan bahkan dibunuh. Jadi, orang yang menjunjung tinggi kebenaran berarti orang yang mengambil bagian dalam Kristus, sang sumber kebenaran sejati. Orang yang demikian tidak pernah luput dari penganiayaan. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang bahagia hidupnya karena mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Walaupun ia menderita oleh kebenaran, tetapi keyakinannya, imannya tidak hilang. Ia bahkan tetap yakin bahwa Tuhan menderita bersamanya. Tuhan selalu menyertai. Ia bahagia karena mendapat kesempatan pikul salib. Orang yang menderita karena kebenaran menyadari bahwa menderita karena Kristus bukanlah hal yang sia-sia, melainkan hal yang membahagiakan. Orang yang difitnah, dicela, dan dianiaya demi Kristus, Kristus mengatakan bahwa ganjarannya, hadiahnya di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita akhirnya tahu bahwa yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya demi kebenaran. Hidup mereka yang nyata di hadapan Tuhan, dan Tuhan membuat mereka layak disapa Tuhan Yesus berbahagia. Mereka semua yang disapa berbahagialah ini layak menerima ganjaran dari Tuhan, seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, mereka lah yang akan dihibur, mereka lah yang akan memiliki bumi, mereka lah yang akan dipuaskan, mereka lah yang beroleh kemurahan, mereka lah yang akan melihat Allah, mereka lah yang disebut anak-anak Allah, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tentang sabda bahagia ini, Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan, semua sabda bahagia ini sebenarnya menunjukkan sebuah biografi interior dari Tuhan Yesus, merupakan sebuah potret sosok Yesus sendiri. Para kudus yang kita kenal hari ini adalah pria dan wanita yang memandang sosok Yesus, belajar dan mengikutinya dari dekat sebagai murid dan menjadi serupa dengannya. Banyak orang kudus adalah orang-orang biasa seperti kita, tetapi mereka telah berjuang untuk mengatasi segala persoalan dan penderitaan hidupnya. Tuhan Yesus benar-benar menjadi pusat hidup mereka. Kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil atau merampasnya. Kita juga diingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan sejati bukanlah milik kita, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Jika kita mau menjadi orang yang bahagia, maka hiduplah bergantung pada Tuhan. Marilah kita belajar untuk menyediakan waktu bagi Tuhan dan belajar selalu hidup bergantung pada Tuhan selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.